Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujaya Haryanti, mahasiswi dari Politeknik Fiksi Impus Serang, jurusan Manajemen Informatika, kelas M di 20C. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi yang telah didiskusikan di kelas dengan teman-temanku semuanya. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada keterampilan menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Selanjutnya ada tujuan menulis, yaitu menginformasikan, membujuk, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya ada manfaat menulis. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Yang kelima, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis tulisan, yaitu narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan eksposisi. Selanjutnya ada tahap-tahap penulisan, yaitu yang pertama ada draft kasar, berbagi, perbaikan, penyunting, penulisan, kembali, dan evaluasi. Selanjutnya ada pentingnya keterampilan menulis di perguruan tinggi, yaitu pada tingkat mahasiswa, keterampilan menulis sangat diperlukan agar dapat mengungkapkan ide dan menuliskannya ke dalam bentuk tulisan akademik. Tulisan akademik yang diajarkan pada mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu menulis gagasan dalam bentuk proposal, penelitian, bentuk makalah, bentuk ringkasan buku, bentuk resensi, bentuk artikel, dan bentuk laporan yang ditulis secara logis dan sistematis dalam bentuk laporan. Maka dari itu, sangat penting setiap mahasiswa mempunyai keterampilan menulis. Selanjutnya ada keterampilan membaca di perguruan tinggi. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan merupakan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Selanjutnya ada tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Selanjutnya ada masalah umum dalam membaca, yaitu pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca, yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh, yang ketiga, kurangnya minat baca, yang keempat, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama membaca ekstensif dan yang kedua membaca intensif. Ada dua faktor keterampilan membaca pemahaman, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri dan faktor yang berasal dari luar pembaca. Pengetahuan tentang teknik membaca ada 3, yaitu pengetahuan tentang aspek-aspek keterampilan membaca. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Yang ketiga, pengetahuan tentang membaca telah ilmiah. Kesimpulannya yaitu membaca mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena membaca merupakan suatu alat komunikasi yang diperlukan dalam suatu masyarakat berbudaya dan bacaan yang dihasilkan sebagian besar dipengaruhi oleh latar belakang sosial tepatnya berkembang itu. Sebagai seorang terdidik, mahasiswa dituntut mempunyai keterampilan membaca yang baik, benar, tepat, dan cepat dari berbagai bidang studi sesuai dengan karakter masing-masing. Kemampuan membaca tersebut tetap amat diperlukan, bahkan semakin penting. Selanjutnya, keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Dengan adanya kemampuan ini, seorang manusia dapat mengetahui dan memahami informasi baik berupa percakapan, opini, fakta, atau pengetahuan yang disampaikan melalui orang, media, atau tulisan. Dalam perguruan tinggi, menyimak atau mendengarkan secara seksama adalah hal terpenting bagi mahasiswa agar dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh para dosen. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam menyimak, ada 9, yaitu menyimak berskala, menyimak dengan perhatian dangkal, menyimak
setengah menyimak sarapan, menyimak sekali-sekali, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berskala, menyimak secara seksama, dan yang terakhir menyimak secara aktif. Selanjutnya ada proses menyimak. Di dalam proses menyimak itu sendiri terdapat tahap-tahap yang dilakukan, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginspirasi, tahap mengevaluasi, tahap menanggapi. Selanjutnya ada tujuan menyimak, yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk mengomunikasi ide-ide gagasan maupun perasaannya sendiri kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Dan menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Yang terakhir, menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini meragukan. Selanjutnya ada upaya agar terciptanya menyimaknya tepat guna. Yang pertama itu ada kembangkanlah suatu kemauan atau kesediaan menyimak. Yang kedua, menyimaklah lebih lama. Yang ketiga, menyimaklah lebih sering. Yang keempat, menyimak dengan penuh respek. Yang kelima, menyimaklah dengan umpan balik. Yang keenam, menyimaklah tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. Yang ketujuh, menyimaklah dengan tenang dan tegang hati. Yang kedelapan, menyimaklah secara analisis. Yang kesembilan, menyimak tanpa keadaan membela diri. Selanjutnya, jadi dalam perguruan tinggi, menyimak atau mendengarkan secara seksama adalah hal terpenting bagi mahasiswa agar dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh para dosen. Keterampilan menyimak adalah modal dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan guna meningkatkan prestasi dan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara. Pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya ada ketujuan keterampilan berbaca, yaitu yang pertama, kemudahan berbicara. Yang kedua, kejelasan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk mendengar yang kritis. Yang kelima, membentuk kebiasaan. Selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama itu bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, debat. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga, ada diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Menurut Oetomo 2015, terdapat beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu yang pertama ada teknik berbicara yang baik, yang kedua teknik berbicara di depan umum, yang ketiga teknik berbicara profesional, yang keempat ada teknik membuka dan menutup pembicaraan. Menurut Arsyad dan Mukti 1988, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Yang kedua itu ada penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga ada pilihan kata, diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Yang keempat itu ada ketepatan sasaran pembicaraan.
Selanjutnya itu faktor non-kebahasaan. Faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua itu ada pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Yang ketiga itu kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat itu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Sekian, mohon maaf ada kata-kata yang kurang atau yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.